Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa man jahada fi sabilihi wa man sara ala nahyihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huduh wal munur wal usul wa tawbatan nasuh wa salahal jasadi wal ruh. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala ta'ala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala aidan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Wa qala ta'ala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah i'tikaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya alamin ajma'in. Tak lupa di kesempatan i'tikaf yang mulia pada bulan suci Ramadan ini, marilah kita berusaha mengkhusyukkan diri kita kepada Allah untuk beribadah di bulan yang mulia, hari yang mulia, malam yang mulia, kesempatan yang mulia, kesempatan yang langka, kesempatan yang Allah berikan kepada kita berupa panjang umur, berupa rezeki, dan berupa kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan modal inilah kita meraih keutamaan di bulan suci Ramadan dengan segala kelipat gandaan yang Allah berikan kesempatan kepada kita. Yang kita harapkan tentunya adalah keutamaan di bulan ini sebagaimana kisah yang diriwayatkan pada saat Jibril mendatangi Rasulullah SAW satu ketika, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril datang membawa sebuah cerita yang menarik, juga unik untuk kita. Apa yang diceritakan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Jibril, ada seorang hamba dulu beribadah kepada Allah 500 tahun. Ia beribadah kepada Allah sepanjang hari, sepanjang waktu, sampai kemudian Jibril mengatakan, wahai hambaku, atas perintah Allah engkau dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah. Kemudian sang hamba ini yang sudah merasa beribadah selama 500 tahun mengatakan kepada Jibril, saya tidak ingin masuk surga karena rahmat Allah, tapi yang saya inginkan masuk surga karena amal-amal saya. Kemudian Jibril mendatangi dan berkomunikasi dengan Allah, ya Allah, hambamu ini tidak mau masuk surga dengan rahmatmu. Dia ingin dimasukkan ke dalam surga karena amal-amalnya yang sudah 500 tahun dilakukan. Kemudian Allah berfirman, wahai Jibril, masukkan dia ke dalam neraka. Ketika disampaikan kepada sang hamba ini, sang ahli ibadah ini,
sampaikan, saya ingin hanya masuk surga dengan amal-amal saya. Permintaan yang kedua disampaikan oleh Jibril kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hamba-Mu ini tetap menolak. Dia ingin dimasukkan ke dalam surga dengan 500 tahun amal-amal. Kemudian Allah perintahkan lagi kepada Jibril, masukkan dia ke dalam neraka. Sampaikan kepada sang abid, pada seorang hamba yang ahli ibadah ini. Kemudian dia menolak. Mohon mintakan lagi, saya ingin masuk bukan dengan rahmat Allah, tapi masuk surga dengan amal-amal saya. Sampai kemudian 3 kali, dan yang keempat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai Jibril, masukkan dia ke dalam neraka. Karena sudah 3 kali, yang keempat juga diminta untuk dimasukkan neraka. Akhirnya sang hamba ini mengatakan, kalau demikian saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan segala yang telah Allah berikan kenikmatannya selama 500 tahun. Dalam riwayat yang lain diceritakan, Jibril disuruh menimbang nikmat 500 tahun itu kira-kira sebanding dengan apa. Dalam riwayat disebutkan, ternyata ibadahnya yang 500 tahun itu hanya sebanding dengan 1 biji matanya saja, bahkan masih lebih berat timbangannya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah kira-kira Allah ingin menebarkan rahmat di malam hari ini, di sepanjang bulan ini, di hari-hari yang terbaik kita berada dan mengisinya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bukan karena kita menjadi muhtakifin, menjadi abidin, menjadi orang yang panjang dalam bacaan-bacaan sholatnya, tapi kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita semuanya berharap bahwa kita menjadi yang disebut di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan itulah yang diharapkan di bulan suci Ramadan ini, la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah itikaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita mencoba sedikit mengungkap kira-kira bagaimana kedahsyatan sains dan teknologi di dalam Al-Quranul Karim. Satu ayat di dalam Al-Quran yang kita semuanya mungkin pernah membacanya, dengan satu penjelasan singkat bahwa air adalah sumber kehidupan, sebagaimana di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 misalnya, kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Apakah mereka tidak percaya? Ternyata penjelasan ayat ini, sepotong ayat ini di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 ini, penjelasannya sangat panjang pada satu ensiklopedia yang diterbitkan oleh penerbit Tiga Raksa. Dari salah satu penjelasan itu, salah satu babnya adalah tentang air. Yang pertama, ternyata 30% bumi ini adalah, 70% dari bumi ini adalah isinya air, bukan daratan. Daratannya hanya 30%. Masih dari penelitian itu, dari ensiklopedia itu juga menyebutkan bahwa ternyata 70-80% tubuh manusia itu juga isinya air. Hampir seluruh makhluk hidup butuh air, karena memang yang dominan dari bumi, dari tempat di mana kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup itu adalah air. Disinilah kita menemukan pembenarannya. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyemburkan air ke wajah dan mata Ali bin Abi Thalib pada saat akan membuka benteng Khaybar.
Disinilah kita jika menemukan kebenarannya, pembenarannya atas peristiwa seorang sahabat Rasulullah SAW hanya bermodalkan air ketika melewati satu kampung, yang kampung itu sedang ada orang yang sakit. Istilah kita sekarang kesurupan. Hanya bermodalkan air dan dengan mengucapkan suratul Fatihah. Disinilah kemudian kita menemukan nanti di akhir dari salah satu bahasan kita, seorang ilmuwan ahli dari Jepang, Dr. Masaru Emoto, masuk Islam karena meneliti tentang air, wabil khusus air Zam-Zam, menemukan keajaiban-keajaiban dari air. Dan ini adalah pembenaran. Sebelum temuan-temuan itu terjadi, sebelum mereka menjadi doktor dalam bidangnya masing-masing, Allah Subhanahu wa taala 1400-an tahun yang lalu sudah menyebutkan bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Begitulah kira-kira. Bahkan seorang doktor Daim Al-Kahil pada saat lumpuh itu juga sembuh karena air dalam tubuhnya diaktifasi oleh Al-Quranul Karim. Silakan percaya atau tidak, kalau saya sudah membuktikannya. Ketika istri akan melahirkan anak yang ketiga, saya merasa kesulitan. Saya telepon orang tua, mohon minta bantu doa supaya anak saya lahir dengan segera. Ayah saya mengatakan, bismillah, saya doakan setelah zuhur nanti. Tapi kamu juga harus berdoa. Caranya, ambil aqua, botol tanggung, buka tutupnya, bacakan surat Al-Fatihah 1 kali, 3 kali, atau 7 kali. Setelah itu tiupkan ke dalam air di dalam aqua itu, kemudian minumkan. Ini saya sudah membuktikannya sendiri. Setelah sholat zuhur, saya berwudu, beli aqua botol tanggung kira-kira 600 ml, saya bacakan surat Al-Fatihah 7 kali. Boleh juga katanya dibacakan surat ayat kursi 7 kali. Jadi setelah baca, di depan air aqua itu ditiupkan. Setelah itu saya bawa, saya masuk ke ruang persalinan, saya temui istri saya minumkan. Apa komentar istri saya ketika saya minumkan air aqua itu? Kata beliau, kok tahu-tahu mules, tahu-tahu di perut ini rasanya, padahal saya masuk dari sebelum zuhur sampai kemudian lahir kira-kira setelah zuhur. Saya tidak perlu ceritakan prosesnya, tapi beliau merasakan, saya dikasih air apa? Kok setelah minum tiba-tiba ada reaksi gitu kira-kira, seperti dikasih obat gitu. Disitulah kemudian saya percaya bahwa ternyata air betul-betul menjadi sumber kehidupan. Dia bisa menggerakkan. Di samping juga mungkin doa dari orang tua yang dari jarak jauh. Ya, saya di Jakarta, orang tua di Depok, jarak sekira 25 kilo. Doanya juga sampai. Air yang saya berikan juga sampai. Begitulah kira-kira. Jadi benar ketika Rasulullah mengatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu merupakan sumsumnya ibadah. Jadi masuk langsung ke jantung orang yang dituju sesuai dengan doa-doa kita. Ya, kadang-kadang juga kita kalau merasa, misalnya merasa dizolimi atau terzolimi, kita membatin kan, secara langsung kita berdoa. Doa itu juga bisa sampai. Makanya kemudian kita mesti hati-hati. Sebagaimana Huzaifah ibnul Yaman pernah mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya tidak mengetahui kenapa lidah saya ini tajam. Saya khawatir dengan ketajaman ini membuat orang nanti banyak terluka karena tajamnya tadi. Nah, begitulah kira-kira. Masyaallah muslimin, jamaah i'tikaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu keajaiban pertama yang sudah ditemukan secara saintis oleh Dr. Masaru Emoto, bahwa air itu betul-betul merupakan sesuatu yang ajaib karena dia makhluk hidup. Hanya ditempelkan dengan kalimat kebaikan saja, dia berubah materialnya.
Sebaliknya, begitu ditempelkan dengan kata-kata yang buruk, misalnya setan, ke dalam air ini, ya, di sisi air ini ditulis kalimat setan gitu. Material air ini berubah. Itu diteliti dengan alat mikroskop untuk melihat material air. Silakan buka di Google yang punya HP, hasil penelitian Dr. Masaru Emoto. Yang kedua, keajaiban secara saintis di dalam Al-Quran. Bahwa segala sesuatu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya dengan cara berpasang-pasangan. Inna khalaqnakum azwaja, kami menciptakannya berpasang-pasangan. Orang bilang ada langit, ada bumi, ada laki, ada perempuan, ada jauh, ada dekat, dan seterusnya. Semua diciptakan secara berpasang-pasangan. Kita bisa membacanya dalam surat Az-Zariyat ayat yang 49. Dan segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingatkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kira-kira. Bisa kita perhatikan detail dari kalimat per kalimat dari ayat Al-Quran itu sangat the miracle, punya keajaiban, punya mukjizat. Yang berpasangan itu katanya akan mengingatkan kepada kita. Makanya tidak akan terjadi, tidak akan mungkin orang kawin antara sesama jenis. Bagaimana mungkin dapat keturunan? Oh, bisa dapat keturunan, kita ambil aja sewa rahim. Terus hukumnya yang mana? Kalau dia laki-laki, sama-sama laki-laki. Begitu juga perempuan. Itulah makanya orang-orang barat, orang-orang yang tidak terbimbing dengan wahyu, mereka tidak mengerti bagaimana. Tapi di sini juga penting untuk kita mengetahui ayat kedua dari surat Al-Baqarah, ayat-ayat awal. Dzalikal kitab la raiba fi. Kitab itu, Al-Quran itu tidak ada keraguan di situ. Karena ia merupakan wahyu. Hudal lil muttaqin. Al-Quran itu akan menjadi kitabul hidayah bagi kita. Dia akan menjadi kitab yang membuka wawasan kita, cara berpikir kita, motivasi kita, tindak tanduk kita, semangat kita, amal-amal kita jadi banyak itu karena kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Al-Quranul Karim. Yang dahsyatnya dari Al-Quran itu dibacanya baik mengerti atau tidak mengerti berpahala. Pakai tajwid maupun niat tak terbata-bata juga berpahala, bahkan 2 kali lipat. Karena semangat dan usahanya. Itulah sebabnya kenapa banyak orang begitu dapat banyak manfaat. Yang hatam 1 kali, yang hatam 2 kali, yang hatam 3 kali. Ada yang sudah hatam 10 kali di sini. 9 kali, 8 kali, 7 kali, 6 kali, 5 kali, 4 kali. Oh, belum ada ya. Alhamdulillah, saya sudah menyelesaikan. Kenapa? Karena kita bersemangat di bulan ini. Jumlah huruf di dalam Al-Quranul Karim 1.027.000. Di hari biasa balasan kelipatannya sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmizi, 1 huruf 10 kebaikan. Berarti ada 10 juta. Di bulan Ramadan 70 sampai 100 kali lipat. Silakan dihitung. Berarti kalau 1 kali hatam ada 100 juta kebaikan. Tergantung niat puasa kita. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau 2 kali hatam berarti ada 200 juta kebaikan. 3 kali hatam 300 juta kebaikan. 10 kali hatam 1 miliar kebaikan. Kira-kira terjawab nggak? Dengan umat terdahulu yang ibadahnya 500 tahun. Umur kita nggak sampai. Begitulah dimuliakannya bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kepada kita kesempatan umat Rasulullah SAW.
Nggak ada kesempatan buat kita. Umur kita pendek-pendek. Umur kita nggak nyampe. Nabi Ibrahim disunat umur 90 tahun. Orang-orang Sunda biasanya 9 tahun sudah disunat. Atau lahir itu langsung disunat. Nabi Nuh umurnya 1050 tahun. 950 tahun dapat 81 jamaah. Kita merasa bagaimana mungkin bisa menjangkau umat-umat nabi-nabi terdahulu. Umurnya ratusan tahun, ibadahnya banyak, kita nggak punya kesempatan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tapi satu hal yang ajaib di bulan suci Ramadan ini, semua kitab suci diturunkan di bulan suci Ramadan. Tanggal 1, tanggal 6, tanggal 12 dan tanggal 17 Ramadan. Riwayat yang lain menyebutkan tanggal 27. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu ajaibnya Ramadan untuk kita. Karena itu kita bisa mendapati bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita sesuatu itu berpasang-pasangan, kita seperti mendapatkan energi baru. Maka tidak layak bagi kita sendirian. Kecuali kita memang fokus, ingin berilmu, ingin berpengetahuan, ingin terus menggali sampai lupa dengan berbagai hal. Tapi tentu ini spesifik. Kalau kita kuat bertahan, tidak harus menikah, silakan. Tapi Allah menciptakan kita berpasang-pasangan untuk, kata Allah di ujung ayat itu, ya, supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di situ ada keajaiban, ada mukjizat. Dan itu yang dimaksud bahwa Quran itu menjadi hudal lil muttaqin. Dalam ayat yang spesifik tentang turunnya Al-Quran, hudal linnas, bukan cuma untuk orang-orang bertakwa. Kalau untuk orang bertakwa sudah jelas. Hudal lil muttaqin, dia dekat. Tapi Al-Quran juga hudal linnas. Nanti saya ceritakan ada 10 ilmuwan barat yang masuk Islam setelah dibacakan dan ikut dalam konferensi Islam internasional untuk menceritakan temuan-temuan teknologinya tahun 1977. Ini diceritakan oleh Syekh Profesor Dr. Mutawalli Asy'arawi dalam bukunya. Temuan-temuan berkaitan dengan temuan ilmiah. Dan Islam menjawab temuan-temuan mereka. Yang ketiga, bagian dari keajaiban saintifik Al-Quran itu adalah besi itu bukan dari bumi asalnya, tapi besi itu diturunkan oleh Allah dari langit. Bisa kita baca misalnya di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-25. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan besi dengan kekuatan yang melekat, yang besar dan banyak manfaatnya bagi manusia. Jadi besi itu turun dari langit. Dia bukan material bumi. Itulah sebabnya dalam rumus kimia, kalau dulu saya belajar stoikiometri, rumus tentang kimia itu, besi itu atau satuan inisialnya adalah Fe, ferium. Itu 56. Tapi Allah yarham Profesor Dr. B.J. Habibie bisa membuat material besi itu bukan 56, 96 dalam teknologi pesawat terbang yang ini. Sehingga untuk naik ke atas itu dia kuat, kokoh. Kalau ke atas itu 96, ke bawah beda lagi. Apa sebabnya kapal selam Nenggala 402 itu sampai pecah, berkeping-keping, padahal kemampuannya hanya 300-an untuk tenggelam. Kalau sampai 800-an gak kuat. Ini juga satu keajaiban. Air bisa mengalahkan besi. Kekuatannya sangat luar biasa. Tapi tadi ayat menduduki yang pertama. Air adalah sumber kehidupan. Besi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Satu keajaiban. Bisa dibuat materialnya begitu. Dan teknologi itu sudah digunakan oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam pada saat membuat kapal. Besinya bisa dibentuk
dibuat sedemikian rupa yang kita lihat dalam film-filmnya itu adalah miniatur. Contoh yang kira-kira mendekati begitulah kira-kira. Karena bangkai besinya juga ada, ya, ditemukan di daerah perbatasan antara Turki dengan Iran atau Suriah, berdekatan di situ. Ditemukan bangkainya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita meyakini bahwa Al-Qur'an ini memang betul-betul menjadi kitabul hidayah buat kita. Tapi ada satu hal yang harus kita ketahui, meskipun Quran itu menjadi kitab hidayah, belum tentu dia masuk ke dalam dada kita, belum tentu dia masuk ke dalam otak kita, belum tentu dia bisa kita terima dan kita cerna menjadi satu ilmu yang hidup dalam tubuh kita. Di sini pentingnya ada adab-adab berpengetahuan dan mencari ilmu. Ada adab-adab pengetahuan dan mendapatkan pengetahuan itu dari siapa? Dari mulut siapa? Dari lisan siapa? Dan lain sebagainya. Beberapa waktu yang lalu saya mengatakan dalam satu kesempatan, jangan lupa saya ini guru dan tidak ada mantan guru. Secara sadar saya bisa berdoa, ya Allah, jangan biarkan satu huruf pun ilmu yang keluar dari saya memberikan manfaat kalau saya jahat. Tapi karena saya seorang guru, saya juga ingin masuk surga sebagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada seorang abid, seorang hamba Allah yang beribadah 500 tahun. Saya ceritakan dulu kisah ini di awal. Karena seorang hamba ini masuk surga dengan rahmat Allah. Saya seorang guru, saya juga ingin memberikan kasih sayang saya kepada para murid-murid saya. Jangan sampai Anda meremehkan pekerjaan, amal, dan apa yang sudah saya lakukan. Itu yang kemudian kita mendengar istilahnya, jangan sampai Anda kualat dengan guru. Dan saya juga sangat sadar ada sebuah kisah menarik dari Imam Ahmad bin Hanbal ketika memimpin satu pondok, satu madrasah. Saya ingin ceritakan buat kita semuanya. Ini penting karena kita juga murid, kita juga punya anak kita juga berguru pada murid. Ini penting, jangan sampai kita nanti gampang terpancing atau terprovokasi. Satu ketika Imam Ahmad itu diintip dari lubang-lubang rumahnya oleh seorang muridnya. Muridnya ini tuh rupanya punya hasad, sedang makan dengan anak seorang yang cukup terpandang. Dia perhatikan setiap Imam Ahmad makan, lauk itu dikasih, makan kemudian diberikan. Yang mengintip ini dari luar, yang muridnya yang punya sikap hasad ini, dia mengatakan, wah bahaya ini. Berarti Imam Ahmad ini memberikan murid-muridnya itu makanan sisa, kayak anak kucing gitu kira-kira. Diadukanlah oleh si murid yang hasad ini kepada ayahnya yang terpandang tadi. Jadi ini urusannya, apakah kita ini orang terpandang di kampung kita, apakah ini orang biasa di kampung kita. Tapi urusan hubungan murid dengan guru ini penting, harus kita ketahui. Jangan sampai kita tidak mendapatkan hidayah ketika membaca Quran, ketika membaca buku, ketika membaca pengetahuan, semua apa yang kita dapati dalam kehidupan, sehingga kita tertutup. Kisah ini diceritakan dari satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal ketika hubungan antara murid dan guru. Diceritakan kepada orang tuanya, singkat cerita, orang tuanya marah, terprovokasi. Nggak benar kalau begini caranya. Saya mau datangi Imam Ahmad. Datangi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Syekh, saya dengar anak saya begini. Saya tidak terima. Kalau gitu saya mau bawa pulang. Ya, nggak usah nyantri lagi di sini, nggak usah mondok lagi di sini. Bawa pulang. Ini hati-hati juga kita, apalagi sekarang musim media sosial, ya kan? Kalau kita baperan, bahaya juga untuk anak kita. Tertutup nanti. Jadi diambil anak itu, diambil bawa pulang, ya bayangkan ini.
Jadi tidak terbayangkan. Karena dia merasa bahwa anaknya diperlakukan seperti anak kucing gitu. Saya dengar anak saya begini, ya, saya ini memperlakukan anak saya seperti anak kucing, selalu dikasih makanan sisa, selalu begini begitu segala macam. Di sini saya baru tahu berkahnya seorang guru yang meskipun nggak pernah mengajarkan, tapi kita dapat berkahnya, ilmunya dan lain sebagainya. Karena saya adalah murid dari Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Saya banyak mendapatkan, walaupun saya cuma 3 bulan hidup bersama beliau, saya merasa mendapatkan banyak berkah dari beliau. Karena saya menyaksikan, ya, orang bilang maunah atau karomah-karomahnya, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat cerita, orang tuanya ini membawa pulang anak yang tadi dititipkan ke Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika dibawa pulang, ditanyakan, nak, kamu diajari apa di sana? Saya diajari ini. Ditanya, kitab ini hafal. Tanya, kitab ini hafal lagi. Ditanya, wah, berarti nggak bener ini aduannya. Saya terbawa emosi. Jadi saya bawa anak. Akhirnya, kalau gitu besok kita kembali lagi ke pondok. Dibawalah anak itu kembali ke pondok sama orang tuanya yang terpandang ini. Begitu masuk ke pondok, ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Saya mohon maaf, kemarin mungkin terbawa emosi, terpancing, sehingga saya ingin menarik anak saya kembali. Bolehkah anak saya dititip lagi di sini? Kata Imam Ahmad, semenjak Anda mengambil, sudah tertutup hidayahnya dari pengetahuan saya. Nangisnya luar biasa, sedihnya luar biasa. Kira-kira kalau kita punya anak begitu, sedih nggak kira-kira, Pak? Ilmunya nggak bakal masuk ke dalam dada, nggak bakal masuk ke dalam otak. Karena sudah meremehkan. Bayangkan, terlukanya seorang guru membuat nggak ada taufik dan hidayah ke dalam anak kita. Makanya biar saya punya anak baru 6, alhamdulillah. Dari anak ke-1 sampai anak ke-6, ya, sampai anak ke-5 saya pondokkan semua. Kalau dengar cerita-cerita yang nggak enak, itu saya telan aja. Karena saya juga anak pondok, tahu bagaimana. Ya, katanya dipukul, katanya ditendang segala macam, biasa. Nggak usah baper kita. Ya, kalau kita merasa begitu, kita aja pondok biar kita tahu gitu. Kita cuma dengar dari orang atau pengaduan dari anak, segala macam, kita nggak ngerti. Coba kita di sana, siap kita mondok? Ternyata kita juga nggak siap gitu mondok, ya kan? Bagaimana susahnya para pengurus pondok pesantren itu. Saya ucapkan selamat dan bahagia para pengurus pondok pesantren yang tetap istiqomah. Bayangkan, Pak, kalau sekolah biasa cuma paling 3 jam, 5 jam, 8 jam dari pagi sampai sore awasinnya. Tapi kalau anak pondok 24 jam all time. Kita bayarannya seadanya, Pak. Kadang-kadang nggak bayar, nunggak lagi. Auzubillah min dzalik. Mohon maaf. Jadi penghargaan ini penting. Makanya saya katakan, saya guru Anda. Sebetulnya saya sedih dan saya merasa tersakiti. Tapi sebagai seorang guru, saya harus memberikan rahmat, kasih sayang, tetap berbuat baik. Begitu kira-kira. Saya juga mengajak kepada saya dan kita semuanya, para guru, berikan kasih sayang kepada para murid-murid. Ya. Artinya, apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal itu hanya case saja. Tapi juga pelajaran buat kita semuanya. Jangan sampai nanti anak kita justru menjadi nggak dapat taufik dan hidayah karena kita meremehkan guru tadi. Ya. Makanya ketika saya sampaikan begitu, nangis. Saya sampaikan, saya hari ini berada dalam kesedihan yang mendalam, dalam puncak kesedihan karena saya diperlakukan seperti ini. Tapi karena saya seorang guru, saya harus memberikan rahmat, kasih sayang kepada semua. Saya harus mengikhlaskan supaya saya juga dapat rahmat, kayak juga ingin masuk surga. Jadi walaupun Anda memperlakukan dengan cara yang tidak baik, saya datang. Karena saya inginnya masuk surga, kita juga semuanya masuk surga, betul nggak kira-kira? Ada yang di sini pengen masuk neraka? Nggak ada. Nauzubillah. Nah, ini pentingnya pengetahuan buat kita. Sampai di mana ceritanya? Ya, berpasangan tadi ya, masih ya, babnya masih berpasangan. Ya, oh besi ya, besi itu diturunkan dari, ya, luar biasa, ya. Memberikan manfaat yang banyak dan manfaat bagi umat manusia, itu besi. Ini keajaiban saintifik dari Al-Quran yang menceritakan Al-Quran pasti benar, jangan kita korek-korek lagi. Boleh jadi Quran salah, makanya dulu
Maaf, ada seorang menteri mengatakan, ya, ayat yang mengatakan bahwa laki-laki bagian warisannya 2 bagian dari perempuan, itu udah nggak relevan. Ya, jabatan menterinya juga udah cuman sampai segitu aja, setelah itu nggak jadi lagi kan? Bahkan nyaris diusulkan dicabut doktornya dari Al-Azhar, sampai seperti itu gitu. Ini karena otak kita nggak nyampe, otak kita berarti nggak dapat hidayah. Al-Quran tidak menjadi kitabul hidayah buat kita. Yang ada adalah kita mengkritisi Al-Quran. Seakan-akan Al-Quran itu nggak bener. Banyak nggak benernya, na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, Rabbi. Mudah-mudahan orang itu dapat hidayah gitu. Ya. Yang keempat, sudah yang keempat ya. Ada 10 ini. Sampai jam berapa ya? Yang keempat, langit itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung. Ini bisa kita baca di dalam surat Al-Anbiya ya, yang ke-32. Kami membuat langit-langit pelindung, namun mereka berpaling dari ayat-ayat kami. Menurut para ilmuwan antariksa, bahwa langit ini betul-betul menjadi pelindung untuk bumi. Kalau kita naik terus ke atas, derajat dinginnya bumi dan derajat dinginnya langit di atas itu mencapai minus 270 derajat. Minus 270. Kira-kira siapa yang bakal hidup? Itu pesawat bisa langsung beku gitu, nggak bergerak lagi gitu. Minus 270. Ada yang pernah minus 10 derajat, minus 20. Ada yang pernah gitu. Saya pernah naik ke gunung Erciyes di Turki, ya, Kayseri sana. Dinginnya luar biasa. Memang gunung es gitu, datang gitu. Kalau kita nggak bergerak, kita nggak dapat energi, karena kita juga harus moving. Ini ketinggian langit naik ke atas terus itu kira-kira mencapai minus 270. Inilah yang membenarkan data saintifik bahwa langit itu betul-betul menjadi pelindung dan pengetahuan. Nanti di akhir saya ceritakan ada ilmuwan NASA dari Amerika, USA, dia masuk Islam karena temuannya ini. Tapi lebih spesifik lagi, ini saya menganggap ilmuwan NASA ini dia udah masuk Islam. Ya, sudah masuk Islam. Dengan temuan ini sudah masuk Islam. Masuk Islamnya itu karena melihat tanda-tanda Lailatul Qadar. Nah, ini penting. Ya, saya ceritakan nanti bagaimana dia menemukan tanda-tandanya. Jadi Lailatul Qadar itu benar. Dan itu disebutkan secara spesifik dalam ayat dan dalam hadis. Ciri-cirinya, tanda-tandanya, bagaimana dan seterusnya dan seterusnya. Karena dia ilmuwan antariksa NASA, dia yang dan dia menemukan keajaiban. Nanti kita bisa cek ya. Waktu malam, apakah malam ini atau malam besok kita nggak tahu. Itu ada peristiwa apa gitu. Salah satunya aja itu berarti kita dapat, insya Allah ya, dapat Lailatul Qadar. Dengan catatan kita mengerti gitu ilmunya. Ini penting kita berilmu. Saya kalau belum itminan, belum tenang, itu disebabkan saya kurang pengetahuan. Karena saya sudah nggak punya tempat untuk sekolah lagi, ya terpaksa kita otodidak belajar dari mana aja. Nah, kalau kita sudah berpengetahuan, insya Allah, nah di situ kita, makanya beda antara orang yang berpengetahuan dengan yang tidak berpengetahuan. La yastawi ya'lamuna wala ya'lam. Jangan samakan orang yang berpengetahuan. Dalam hadis juga setan itu menggoda orang yang nggak punya ilmu dalam sholat. Tapi orang yang punya ilmu nggak berani setan lewat. Betul nggak? Ya diceritakan dalam hadis begitu kan? Gitu. Kalau kita nggak ada ilmunya, nah setan gampang itu, bisikin aja gitu. Tapi kalau kita berilmu, setan deket aja nggak mau gitu. Gitu kira-kira. Ya kan? Begitu juga manusia kalau berilmu deketin aja segen. Kenapa? Bingung mau ngobrol apa kira-kira gitu kalau ketemu. Ya kan? Kita aja begitu kan? Kalau ada orang berilmu misalnya, profesor, doktor atau jabat gitu. Karena ilmunya tinggi, kita juga malas mau deketin. Kenapa? Saya mau ngobrol apa gitu kira-kira. Kalau saya ketemu misalnya Pak Gubernur atau Pak Wagub atau ketemu profesor, ketemu dokter,
Ya paling tatap-tatap aja. Mau senyum juga nggak ngerti senyum apa gitu kan. Nah, gitu kira-kira. Ya, ini ukurannya. Ketemu orang berilmu aja begitu gitu. Itulah makanya disebutkan dalam hadis, setan itu segan ya datangi orang yang berilmu walaupun dia tidur. Apalagi dia sholat. Justru setan itu menggoda orang yang bodoh meskipun dia sholat. Gitu kira-kira. Jadi langit ini sebagai pelindung untuk bumi. Begitu juga dari terik panas matahari. Langit ini menjadi pelindung. Ini pengetahuan saintifik yang sudah ditemukan. Yang menemukan ini, orangnya sudah masuk Islam. Bahkan dia keluar dari NASA. Bukan keluar, dikeluarkan. Karena membenarkan temuan-temuannya apa yang ada di dalam Al-Quran. Istilahnya kan orang barat ini kan penyarikan kepada Al-Quran. Dianggapnya Al-Quran itu adalah ciptaan Muhammad, Nabi kita SAW. Padahal bukan. Yang kelima sudah ya. Yang kelima, wal jibala autada. Bumi itu gunung itu sebagai pas bagi bumi. Dulu kita nggak percaya. Tapi kalau kita lihat misalnya bukit-bukit atau gunung-gunung di Papua seperti di Raja Ampat misalnya. Atau kalau kita lihat misalnya, saya sudah pernah datang ke Mahulu, ada batu dinding itu kan gunung-gunung bukit. Itu seperti pasak buat bumi. Itu sudah dibuktikan kebenarannya. Kalau tidak ada gunung, bumi ini udah goncang. Bumi ini tidak stabil. Gunung itulah sebagai pasak yang disebutkan wal jibala autada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Naba ayat 6-7. Apakah kami tidak membuat bumi tempat peristirahatan dan gunung-gunung sebagai pasak? Jadi bumi itu untuk istirahat, as-sakinah buat tempat tinggal, dan gunung itu sebagai pasaknya supaya kokoh kita. Ya kita lihat aja misalnya di Jawa Barat, di Jawa Tengah atau Bukit Barisan kalau kita sepanjang dari Lampung sampai terus ke atas itu Aceh itu kan begitu. Itu betul-betul bagaikan pasak. Bukan bagaikan pasak, memang menjadi pasak. Ini pengetahuannya dari Al-Quran. Al-Quran betul-betul menjadi kajian saintifik dari banyak. Yang keenam, semesta terus berkembang. Kalau ini pendapatnya Stephen Hawking, ilmuwan fisika yang pernah mengaku sebagai nabi atau dikenal sebagai nabi fisika. Dan dia pernah mengatakan Tuhan itu tidak ada. Ya. Realistis ya. Karena dia ilmuwan pinter, nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong, cuma bisa ngetik. Dan dia mengatakan Tuhan itu tidak ada. Dia merasa Tuhan itu tidak adil karena dia sangat pintar, pandai, bisa memecahkan rumus-rumus fisika modern yang baru, ya. Tapi dia tidak punya kemampuan bicara, hanya melihat, ngetik gitu. Ini diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 47. Dan kami yang telah membangun alam semesta dengan kekuatan dan terus mengembangkannya. Kami membangun alam semesta dan terus mengembangkannya. Jadi alam semesta ini ternyata terus berkembang. Itu juga mengisyaratkan kepada kita supaya hidup itu berkembang, tumbuh terus, moving, bergerak. Pengetahuan kita bertambah, ilmu kita bertambah. Nggak di situ-situ saja. Makanya wajib kita mencari ilmu. Ilmu dari mana saja kita dapat. Yang penting kita dapat hidayah dan kita bisa mendapatkan saripati dari pengetahuan. Jangan sampai kita menerima ilmu itu hanya given saja, nggak bisa mengembangkan. Monoton. Atau yang lebih terkenal kolotnya adalah taklid. Pokoknya kalau menurut guru saya begini, saya ikut gitu. Tidak, semesta itu berkembang. Ini sudah. Artinya kita juga harus berkembang karena kita bagian material dari bumi. Kita bagian material dari semesta, ya kita juga berkembang. Yang ke-6 ya. Yang ke-6, matahari dan bulan itu mengambang di orbitnya. Itu sudah banyak. Al-Quran bunyinya ini cukup bisa kita bisa kita
wa kullun fi falakin yasbahun. Kalimatnya gitu. Kita ambil kalimatnya kullun, kaf, lam, fa, fi falakin, kaf, lam, fa, ya. Kemudian wa kullun fi falakin, fa, lam, kaf. Ternyata itu membentuk garis edar. Jadi fa di sini, fa, ya, lam, wa kullun, kaf, lam, fa. Kemudian fa, la, ka, sama kan? Boleh dikenal. Itu kalimatnya begini. Itu seperti bentuk garis edar jadi berputar. Dari kalimat itu saja sudah membuktikan gitu. Ya-nya sebagai pusat matahari, ya. Kemudian dia beredar. Jadi kalimat kaf ketemu dengan kaf, fa ketemu dengan fa, lam ketemu dengan fa. Kullun fi falakun. Nah, berputar. Itu secara ajaib. Jadi Al-Quran itu mau dibicarakan dari sudut pandang apa saja, ketemu jawabannya. Gak perlu diragukan. Karena memang Al-Quran itu sangat ajaib dan luar biasa. Saya menemukan satu ketika membaca sebuah artikel dari seorang ahli arsip. Pada saat beliau meneliti tentang kenapa bismillah itu diulang sampai 113 kali. Ayat Al-Qur'annya 114. Nah, surat dalam Al-Qur'an 114, tapi bismillahnya ada 113. 114 dengan kisah Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ternyata sang peneliti arsip ini, ya, pernah diturunkan beritanya, artikelnya di Jawa Pos Surabaya. Dari penelitiannya ini, bismillah ini hurufnya jumlahnya 19. Boleh dihitung nanti. Mulai dari ba, sin, mim, dan seterusnya. Dari jumlah yang 19 ini, ternyata kenapa diulang terus dalam setiap surat? Diulang lagi. Itu merupakan perulangan dari jumlah huruf setiap surat. Sekali lagi, ternyata merupakan perulangan dari jumlah huruf setiap surat. Begitu ajaibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira tulisan ilmiah, disertasi, tesis, skripsi, siapa yang katanya itu judul dan isi jumlah hurufnya itu sama dengan judulnya? Kira-kira begitu. Ada nggak kira-kira? Itu yang sangat ajaib. Jadi kita lihat dari sudut pandang mana saja, itu juga sangat luar biasa. Makanya banyak, ya, para ilmuwan memecahkan kode-kode numerik dalam Al-Quranul Karim, kode-kode logika dalam Al-Quran. Itu ditemukan dengan cara yang sendiri-sendiri, ya. Kemudian yang berikutnya, kulit itu menjadi pusat rasa. Ini yang diceritakan di dalam surat An-Nisa ayat 56. Kami akan mengirimkan orang-orang yang menolak ayat-ayat kami dengan mereka ketika kulit mereka telah terbakar habis. Kami akan menggantikannya dengan yang baru sehingga mereka dapat merasakan sakit. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi teori tentang rasa sakit itu adanya di kulit, bukan di dalam hati, pikiran, bukan. Kulit bagian. Kulit ini punya 3 lapisan. Salah satunya itu nanti adalah fungsi syarafnya yang membuat rasa sakit itu hanya di kulit. Makanya kalau orang sudah terbakar misalnya, mohon maaf, kalau orang sudah pernah terbakar kulitnya, dibakar lagi juga nggak ada masalah gitu, ya. Kalau nggak percaya ya boleh dipraktekkan, tapi saya anjurkan jangan, ya, sayang kulitnya dibakar gitu. Tapi teori memang begitu. Itulah sebabnya kenapa para petinju karate, para ilmuwan bela diri, kalau dia pukul itu nggak terasa sakit, sebab saraf-saraf sakitnya di sini sudah, orang bilang kapalan, ya. Bukan karena musim kapal selam tenggelam, bukan. Kapalan di sini, karena saraf-saraf di sini sudah mati. Makanya kalau dia mukul sudah nggak terasa lagi, sarafnya sudah mati. Itu sesuai dengan surat An-Nisa ayat 56. Ya. Dan temuan-temuan itu kita baca, ya, misalnya seperti
Mudah-mudahan bisa diselesaikan. Temuan yang lain misalnya kita belajar dari model binatang. Di dalam Al-Quran itu Allah banyak bercerita tentang binatang. Kita ambil 2 sampel saja misalnya, yaitu binatang kera dan binatang onta. Ya kan? Kunu kirodatan khosiin, kera. Yang kedua, ya, wa minal ibili kaifa khuliqat, dari unta gimana kami menciptakan. Nah, kita belajar tadi. Ini dua-duanya ya ayat ilmiah di dalam Al-Qur'anul Karim. Tentang kera misalnya. Penelitian menyebutkan gimana karakter kera. Kera itu kalau kita kasih makan, katanya ini yang sudah meneliti ya tentang kera. Kera itu kalau dikasih makan, dia pegang dengan tangan kanan. Dikasih makan lagi, dia pegang tangan kiri. Dikasih makan lagi, dia ambil pakai kaki kanan. Dikasih makan lagi, dia ambil dari kaki kiri. Dikasih makan lagi, dipegang sama mulutnya. Artinya, kera ini adalah termasuk binatang yang rakus. Itulah sebabnya ada kaum yang dikutuk jadi kera, tapi bukan subbokong. Ya kan? Kenapa dia dikutuk jadi kera? Itu tabiatnya memang seperti itu. Itu baru satu dari cara dia mengambil atau menerima makanan. Yang kedua, tabiat kera itu dia akan melakukan ekspansi dan juga invasi. Dia datang ke satu tempat, dia akan ekspansi, ya, sekaligus invasi. Orang yang ada di situ sama dia diusir. Temannya sekalipun itu diusir. Kira-kira begitu gak tabiatnya orang-orang yang dikutuk jadi kera? Gitu kan? Dia datang ke satu tempat, orangnya diusir, ya, kemudian dia menginvasi, menguasai. Karena nggak pernah beli tanahnya. Itu satu tentang kera. Dan ini keajaiban Allah memberikan kepada kita. Yang kedua tentang unta. Unta. Wa minal ibili kaifa khuliq. Bagaimana unta itu diciptakan? Kita sudah mengetahui, bagi yang sudah umroh atau haji sudah tahu. Kalau semua jamaah umroh itu bisa sakit batuk dan pilek, jamaah haji itu sakit batuk dan pilek, cuma unta yang gak sakit batuk dan pilek. Betul nggak nih? Kita belum pernah dengar. Ya, unta itu juga. Yang kedua, unta ini punya daya tahan luar biasa karena dia punya kantung penyimpan air sampai 30 hari. Ya. Itulah sebabnya dulu para sahabat itu kenapa suka membawa unta dalam berperang sekalipun? Karena kalau kehausan, tinggal kantung untanya itu dikeluarkan bisa jadi minum. Gitu. Mungkin kita belum pernah coba ya. Saya juga belum gitu. Gimana rasanya minum air dari kantung unta gitu. Ya. Dan kita lihat dalam dalam bentuk fisiknya unta. Kenapa unta itu nggak pernah kelilipan? Pernah kita dengar unta kelilipan gitu. Karena hidup di padang pasir. Nggak pernah kita dengar unta itu kelilipan gitu. Karena mata unta itu ada selaputnya. Dia nggak pernah kelilipan. Yang ketiga, unta itu ini disebutkan. Kita mungkin menganggapnya, oh kakinya 3. Bukan. Kakinya ternyata tetap 2. Tapi dia punya tangan 2. Itu disebutkan. Ada dalam satu hadis, nanti bisa dicari hadisnya. Ya, bahwa unta itu punya tangan 2 dan punya kaki 2. Dan dia tetap bisa duduk. Duduk itu dia ruku dan sujud. Coba lihat bagaimana cara duduknya unta. Kadang-kadang dia naruh kaki depannya atau tangan depannya itu. Kadang-kadang kemudian dia taruh belakangnya. Artinya kita diajarkan unta itu ruku dan sujud. Unta itu bisa. Kita juga seharusnya bisa. Mau dari tangan dulu atau kaki dulu silahkan. Kalau bagi yang sakit kan nggak bisa langsung kaki, tangan. Bagi yang sehat bisa kaki dulu atau tangan. Dan sebaliknya. Begitu kira-kira. Dan yang ajaib yang keempat adalah kalau ada badai, angin kencang sekalipun, ya, itu bisa terbawa. Ya, mobil terbaik apakah Mercy, Lamborghini itu bisa tersapu. Tapi unta
Kita lihat struktur tangan kakinya itu luar biasa. Artinya material besi yang diciptakan, kendaraan-kendaraan besi itu bisa terhempas oleh badai, tapi unta tidak bisa terhempas. Itu yang ajaib, ya. Saya kira ini mungkin diantara beberapa. Saya tadi janji mau menyebutkan, ya. Sebetulnya ada 10 ilmuwan Barat yang sudah menyatakan diri masuk Islam setelah dia menemukan dan dibacakan ayat-ayat. Yang pertama, sebagai cerita terakhir atau kajian terakhir Tanabur pada malam hari ini, yaitu Mr. Jacques Costi. Ya, Jacques Costi ini adalah ilmuwan dari Prancis yang menjadi penyelam. Dia ahli di bidang kelautan. Dia menyelam dan mendapati di bawah itu ada air tawar. Di bawah ada sungai, seperti ada sungai gitu, dia berjalan arus sendiri dan rasanya tawar, tidak asin. Makanya dia kaget disampaikan dalam konferensi internasional itu, yang kemudian para ilmuwan muslim menyebutkan itulah ayat yang sudah dibacakan 1400 tahun yang lalu, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzahun la yabghiyan. Yang kedua, Maurice Beckham, ilmuwan Prancis juga. Dia masuk Islam karena kaget. Kenapa bisa Fir'aun itu jasadnya masih utuh? Ketika dibacakan surat Yunus ayat 92, baru dia kaget. Ini ayat dari mana? Nggak mungkin ciptaan Muhammad. 1400 tahun yang lalu. Dari mana tahunnya Muhammad? Karena memang Fir'aun itu diabadikan, jasadnya tidak rusak. Waktu ditemukan, mestinya kapal selam aja hancur di laut. Ini jasadnya Fir'aun tidak hancur. Dalam riwayat kan Fir'aun ini nggak pernah sakit, batuk sekalipun. Di laut yang dihempaskan, ditemukan lagi, badannya nggak hancur. Ya, Nenggala 402 hancur, material besi. Berapa ton itu? Itu Maurice Beckham. Begitu dibacakan, nangis, dia masuk Islam. Yang ketiga, Prof. William Brown, ya, penemu gelombang ultrasonik. Jadi kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan itu kan hidup, tumbuh-tumbuhan, kalau kita siram itu, orang bilang kalau hujan itu bak tumbuhan di musim hujan, ya, jamur-jamur itu, bak jamur di musim hujan. Heran, ini kok tumbuh-tumbuhan ini kayak berisik gitu. Dia penemu gelombang ultrasonik. Ini ada suara apa di bawah itu? Dicek, ditemukan gelombangnya. Yang ajaib dari penemuan gelombang itu, setiap gelombang yang ditemukan itu semuanya membentuk lafaz Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini ini dari mana? Ya. Dan dia menemukan, ternyata sudah diceritakan oleh Al-Qur'an bahwa makhluk hidup yang ada di muka bumi ini semuanya bertasbih, walahu aslama man fis samawati wal ardh. Semuanya tunduk dan pasrah pada Allah Subhanahu wa taala dan mereka bertasbih. Dan itu didengar, ya, dengan teknologi ultrasonik oleh Prof. William Brown itu. Saya sebutkan yang kelima, ya, dari 10, yaitu Fidelma Oler, pakar saraf dan otak. Ya, ilmuwan dari USA, ya, sebagai cerita terakhir, seorang wanita dari peneliti dari Amerika. Beliau merasa heran, ya, baru dia tahu kenapa orang Islam itu disuruh ruku dan sujud, dan sujudnya harus nyentuh tanah, nyentuh bumi atau karpet. Kenapa? Dan itu rutin. Ternyata saat ruku dan sujud itulah, pada saat menyentuh bumi itulah, ada power supply yang diasupkan yang bisa mendorong kekuatan baterai dalam tubuh itu bisa masuk ke dalam otak. Makanya otak itu hidup, yang jumlahnya miliaran jaringan syarafnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sebagaimana Al-Qur'an menjadi kitabul hidayah bagi umat Islam dan seluruh manusia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.